Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ke-10, inti penyembahan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Inti penyembahan adalah penyerahan. Menyerah adalah kata yang tidak populer, tidak disukai sama seperti kata tunduk. Kata ini menyiratkan kekalahan, dan tidak ada orang yang ingin kalah. Mengalah memberikan gambaran yang tidak menyenangkan tentang mengakui kekalahan dalam pertempuran. Kehilangan kesempatan dalam permainan atau lawan yang lebih kuat. Kata itu hampir selalu dipakai dalam konteks negatif. Kriminal yang tertangkap menyerah kepada otoritas. Dalam kebudayaan persaingan pada masa kini, kita diajar untuk tidak pernah menyerah dan pasrah. Karena itu kita tidak sering mendengar tentang penyerahan. Kalau menang adalah segalanya, maka menyerah tidak terpikirkan. Kita lebih memilih berbicara tentang kemenangan, keberhasilan, kemampuan mengatasi, dan penaklukan daripada mengalah, tunduk, taat, dan menyerah. Tetapi penyerahan kepada Tuhan adalah inti dari penyembahan. Itu adalah respon alami terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kita memberikan diri kepadanya, bukan karena ketakutan atau kewajiban, melainkan dalam kasih, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Setelah menulis 11 pasal dalam kitab Roma yang menjelaskan tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita, Paulus mendesak kita untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam penyembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan yang benar, yang menyukakan Tuhan, terjadi ketika Anda memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa kata pertama dan terakhir dari ayat itu dalam bahasa Inggris artinya sama dengan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Tindakan penyerahan secara pribadi ini disebut dengan berbagai istilah: penyucian, menjadikan Yesus Tuhan Anda, memikul salib Anda, kematian diri, berserah kepada Roh Kudus. Yang penting adalah yang Anda lakukan, bukan istilahnya. Tuhan menghendaki kehidupan Anda seluruhnya. 95% tidak cukup. Ada 3 penghalang yang menghalangi penyerahan diri secara total kepada Tuhan: ketakutan, keangkuhan, dan kebingungan. Kita tidak menyadari seberapa dalamnya Tuhan mengasihi kita. Kita ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri, dan kita salah mengerti arti penyerahan. Apakah aku dapat mempercayai Tuhan? Percaya adalah unsur yang sangat penting dalam penyerahan. Anda tidak akan berserah kepada Tuhan kecuali Anda percaya kepadanya. Tetapi Anda tidak dapat percaya kepadanya sebelum Anda mengenal Dia dengan lebih baik. Ketakutan menghalangi kita untuk menyerahkan diri.
tetapi kasih membuang segala ketakutan. Semakin Anda menyadari betapa besarnya Tuhan mengasihi Anda, semakin mudah Anda berserah. Bagaimanakah Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda? Ia memberikan banyak bukti. Tuhan berkata bahwa Ia mengasihi Anda. Anda tidak pernah jauh dari pandangannya. Ia mempedulikan setiap rincian kehidupan Anda. Ia memberikan Anda kemampuan untuk menikmati segala macam kesenangan. Ia mempunyai rencana-rencana yang baik untuk kehidupan Anda. Ia mengampuni Anda dan Ia sangat sabar terhadap Anda. Tuhan mengasihi Anda tanpa batas, lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Pernyataan paling besar dari kasih Tuhan adalah pengorbanan anaknya untuk Anda. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Anda ingin tahu seberapa pentingnya Anda bagi Tuhan, pandanglah Kristus dengan tangan yang terentang di kayu salib yang berkata, "Aku mengasihimu sebesar ini. Aku lebih suka mati daripada hidup tanpamu." Tuhan bukanlah seorang mandor, budak yang kejam, atau seorang pencemooh yang menggunakan kekuatan kasar agar kita tunduk. Ia tidak pernah mencoba mematahkan kemauan kita, tetapi membujuk kita agar dengan sukarela menyerahkan diri kepadanya. Tuhan adalah seorang kekasih dan pembebas, dan berserah kepadanya mendatangkan kebebasan, bukan ikatan. Ketika kita sepenuhnya berserah kepada Yesus, kita menemukan bahwa Ia bukanlah seorang tiran, melainkan seorang juru selamat. Bukan seorang atasan, melainkan seorang saudara. Bukan seorang diktator, melainkan seorang sahabat. Mengakui keterbatasan kita. Penghalang kedua terhadap penyerahan total ini adalah keangkuhan kita. Kita tidak ingin mengakui bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan dan tidak berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah tipuan yang paling kuno. Kamu akan menjadi seperti Allah. Keinginan itu berkuasa sepenuhnya adalah penyebab banyaknya tekanan dalam kehidupan. Hidup adalah pergumulan, tetapi yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa pergumulan kita seperti Yakub sebenarnya adalah pergumulan dengan Tuhan. Kita ingin menjadi Tuhan, dan tidak ada cara apapun yang akan membuat kita memenangkan pergumulan itu. A.W. Tozer berkata, alasan mengapa banyak orang masih bingung, masih mencari, masih membuat hanya sedikit langkah maju adalah karena mereka belum sampai di akhir diri sendiri. Kita masih mencoba memberi perintah dan mencampuri pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Kita bukanlah Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Kita adalah manusia. Ketika kita mencoba menjadi Tuhan, kemungkinan akhirnya kita akan menjadi seperti setan yang mengingini hal yang sama. Kita menerima kemanusiaan kita secara intelektual, bukan secara emosional. Ketika dihadapkan dengan keterbatasan-keterbatasan kita sendiri, kita bereaksi dengan rasa kesal, marah, dan benci. Kita ingin menjadi lebih tinggi atau lebih pendek, lebih pintar, lebih kuat, lebih berbakat, lebih cantik, dan lebih kaya. Kita ingin mendapatkan dan melakukan semuanya, dan tersinggung jika itu tidak terjadi. Kemudian ketika kita melihat bahwa Tuhan memberikan orang lain karakteristik yang tidak kita miliki, kita merespon dengan iri hati, cemburu, dan rasa mengasihani diri sendiri. Apa arti berserah? Berserah kepada Tuhan bukanlah tindakan pasrah yang pasif, fatalisme,
atau alasan untuk bersikap malas. Itu bukan sikap menerima status quo. Bahkan mungkin berarti sebaliknya, mengorbankan kehidupan Anda atau menderita untuk mengubah apa yang perlu diubah. Tuhan sering memanggil orang-orang yang berserah untuk berperang baginya. Berserah bukanlah untuk para penakut atau yang membiarkan diri sendiri diinjak. Demikian juga itu tidak berarti melepaskan pemikiran rasional. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan pikiran yang Ia berikan kepada Anda. Tuhan tidak ingin dilayani oleh robot. Berserah bukanlah menekan kepribadian Anda. Tuhan ingin memakai kepribadian Anda yang unik. Kepribadian itu tidak dihilangkan, tetapi diperluas melalui penyerahan diri. C.S. Lewis berkata, semakin besar kita memberikan keluasan kepada Tuhan, semakin sejati kita menjadi diri kita sendiri. Karena Dialah yang menjadikan kita, Dialah yang merancang kepribadian yang berbeda untuk Anda dan saya. Ketika saya berbalik kepada Kristus, ketika saya memberikan diri saya kepada kepribadiannya, disitulah dimulai kepribadian yang sesungguhnya dari diri saya sendiri. Pernyataan terbaik dari sikap berserah adalah ketaatan. Anda berkata, ya, pada apapun yang Tuhan minta dari Anda. Berkata tidak adalah yang sebaliknya. Anda tidak dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan Anda jika Anda menolak untuk taat kepadanya. Setelah semalaman gagal menjala ikan, Simon taat saja kepada Yesus, memerintahkannya untuk mencoba lagi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Orang yang berserah taat kepada Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Satu aspek lain dari kehidupan yang sepenuhnya berserah adalah percaya. Abraham mengikuti pimpinan Tuhan tanpa mengetahui kemana ia dibawa. Hana menantikan waktu Tuhan yang sempurna tanpa mengetahui kapan. Maria menantikan sebuah mujizat tanpa mengetahui bagaimana itu akan terjadi. Yusuf mempercayai tujuan Tuhan tanpa mengerti mengapa keadaannya seperti itu. Semua hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Anda tahu bahwa Anda berserah kepada Tuhan ketika Anda mengandalkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, bukan memanipulasi orang lain, memaksakan kehendak pribadi, dan mengendalikan situasi. Anda melepaskan dan membiarkan Tuhan bekerja. Anda tidak perlu selalu memimpin. Alkitab berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Anda tidak lagi mencoba lebih keras. Anda lebih percaya. Anda juga tahu bahwa Anda berserah ketika Anda tidak bereaksi terhadap kritikan dan terburu-buru membela diri. Hati yang berserah sangat terlihat di dalam hubungan. Anda tidak mendorong orang lain keluar. Anda tidak menuntut hak-hak Anda. Dan Anda tidak melayani diri sendiri ketika Anda berserah. Hal yang paling sulit untuk diserahkan bagi banyak orang adalah uang mereka. Banyak orang berpikir, aku ingin hidup bagi Tuhan, tetapi aku juga ingin mendapatkan cukup uang untuk hidup nyaman dan pensiun suatu hari nanti. Pensiun bukanlah sasaran dari kehidupan yang berserah, sebab itu akan bersaing dengan Tuhan untuk menjadi perhatian utama dalam kehidupan Anda. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Contoh terbaik dari penyerahan diri adalah Yesus. Pada malam sebelum disalibkan, Yesus menyerahkan dirinya pada rencana Bapa. Ia berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Yesus tidak berdoa, "Bapa, jika Engkau dapat mengangkat cawan ini, lakukanlah." Ia sudah yakin bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Karena itu ia berdoa, "Bapa, jika baik kehendak-Mu adalah mengangkat penderitaan ini, lakukanlah. Tetapi jika itu adalah menggenapi tujuan-Mu, aku mau melakukannya." Orang yang berserah dengan tulus berkata, "Bapa, jika masalah, rasa sakit, penyakit, atau situasi ini diperlukan untuk memenuhi tujuan dan kemuliaan-Mu dalam hidupku atau hidup orang lain, jangan disingkirkan." Tingkat kedewasaan ini tidak mudah. Dalam kasus Yesus, ia bergumul sedemikian rupa dengan rencana Bapa, sehingga peluhnya menetes seperti darah. Berserah adalah hal yang sulit. Dalam kasus kita, itu adalah peperangan yang sangat sengit melawan sifat diri sendiri. Berkat penyerahan diri, Alkitab sangat jelas menunjukkan manfaat apa yang Anda terima jika Anda sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pertama, Anda mengalami damai sejahtera. Berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Berikutnya, Anda mengalami kemerdekaan. Berserahlah pada cara-cara Tuhan, dan kemerdekaan itu tidak akan pernah hilang. Perintah-perintahnya memerdekakanmu untuk hidup terbuka dalam kemerdekaannya. Ketiga, Anda akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda. Godaan yang terus-menerus datang dan masalah yang membuat kewalahan dapat dikalahkan oleh Kristus ketika kita berserah kepadanya. Sementara Yosua mendekati pertempuran yang paling besar dalam hidupnya, ia berjumpa dengan Tuhan, jatuh tersungkur, menyembahnya, dan menyerahkan rencana-rencananya. Penyerahan itu membawa kemenangan menakjubkan di Yeriko. Inilah paradoksnya. Kemenangan datang melalui penyerahan. Penyerahan tidak membuat Anda lemah, justru membuat Anda kuat. Anda berserah kepada Tuhan. Anda tidak perlu takut atau menyerah kepada sesuatu yang lain. William Booth, pendiri Salvation Army, berkata, "Kebesaran dari kekuatan manusia ada di dalam penyerahannya." Orang-orang yang berserah adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tuhan memilih Maria menjadi ibu Yesus, bukan karena ia berbakat, kaya, atau cantik, tapi karena ia sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ketika malaikat menjelaskan rencana Tuhan yang mustahil, dengan tenang ia menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan hidup yang berserah kepada tangan Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Cara hidup yang terbaik. Setiap orang akhirnya akan berserah diri kepada sesuatu atau seseorang. Kalau tidak kepada Tuhan, Anda akan menyerahkan diri pada opini atau pengharapan orang lain, pada uang, pada kebencian, pada kekhawatiran, pada keangkuhan diri sendiri, pada hawa nafsu, atau keakuan. Anda dirancang untuk menyembah Tuhan, dan jika Anda gagal menyembah Dia, Anda akan menciptakan sesuatu yang lain atau berhala. Anda bebas untuk memilih kepada apa atau siapa Anda berserah, tetapi Anda tidak bebas dari konsekuensi pilihan itu. Stanley Jones berkata, "Kalau Anda tidak berserah kepada Kristus, Anda akan berserah pada kekacauan." Berserah bukanlah cara hidup yang terbaik. Itu adalah satu-satunya cara untuk hidup. Tidak ada pilihan lain. Semua pendekatan lain akan membawa frustasi, kekecewaan, dan penghancuran diri. Alkitab versi King James menyebut,
Penyerahan diri sebagai pelayanan Anda yang masuk akal. Sebuah versi lain menerjemahkannya, cara melayani Tuhan yang paling masuk akal. Menyerahkan kehidupan Anda bukanlah emosi konyol, melainkan tindakan cerdas, rasional, hal yang paling bertanggung jawab dan masuk akal yang dapat Anda lakukan pada kehidupan Anda. Karena itu Paulus berkata, menyenangkan Dia adalah tujuan kami. Saat-saat yang paling bijak dalam kehidupan Anda adalah ketika Anda berkata ya kepada Tuhan. Kadang-kadang diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menemukan bahwa penghalang terbesar terhadap berkat Tuhan dalam kehidupan Anda bukanlah orang lain, melainkan diri Anda sendiri, keinginan sendiri, keangkuhan yang keras kepala, dan ambisi pribadi. Anda tidak dapat memenuhi tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda sementara Anda terfokus pada rencana Anda sendiri. Jika Tuhan hendak melakukan pekerjaannya yang paling dalam diri Anda, itu akan dimulai dengan hal ini. Jadi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Penyesalan masa lalu Anda, masalah Anda saat ini, ambisi masa depan Anda, ketakutan, impian, kelemahan, kebiasaan, luka, dan kecemasan Anda. Tempatkanlah Yesus di kursi pengemudi kehidupan Anda dan lepaskanlah tangan Anda dari kemudi. Jangan takut. Tidak satupun yang ada di bawah kendalinya akan lepas kendali. Dengan dipimpin oleh Kristus, Anda dapat menangani apapun. Anda akan menjadi seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu berserah, Paulus terjadi di jalan ke Damaskus setelah ia dihantam oleh cahaya yang menyilaukan. Bagi orang lain, Tuhan menarik perhatian dengan cara-cara yang tidak sedrastis itu. Apapun caranya, penyerahan diri bukanlah kejadian satu kali. Paulus berkata, aku berhadapan dengan maut. Ada saat berserah dan ada pelaksanaan sikap berserah yang merupakan penyerahan saat demi saat sepanjang hidup. Masalah dengan kurban yang hidup adalah bahwa kurban itu dapat merangkak keluar altar, sehingga Anda mungkin perlu menyerahkan kehidupan Anda 50 kali sehari. Anda harus menjadikannya suatu kebiasaan setiap hari. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya ingin memperingatkan Anda, jika Anda memutuskan untuk sepenuhnya menyerahkan hidup, keputusan itu akan diuji. Kadang-kadang itu akan berarti melakukan tugas-tugas yang tidak nyaman, tidak populer, mahal, bahkan tidak mungkin. Itu akan berarti melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Anda ingin lakukan. Salah seorang pemimpin Kristen besar pada abad 20 adalah Bill Bright, pendiri kampus Crusade for Christ. Melalui staf Crusade di seluruh dunia, traktat 4 hukum rohani, dan film Jesus dilihat oleh lebih dari 4 miliar orang. Lebih dari 150 juta orang telah datang kepada Kristus dan akan memasuki kekekalan di surga. Saya pernah bertanya kepada Bill, mengapa Tuhan memakai dan memberkati hidupmu begitu luar biasa? Ia berkata, ketika aku masih muda, aku membuat perjanjian dengan Tuhan. Aku menulis kontrak itu dan menandatangani namaku di bagian bawah. Kontrak itu berbunyi, sejak hari ini dan seterusnya, aku adalah budak Yesus Kristus. Pernahkah Anda menandatangani kontrak seperti itu dengan Tuhan? Ataukah Anda masih berdebat dan bergumul dengan Tuhan tentang haknya untuk mengatur kehidupan Anda seperti yang Ia inginkan? Sekarang adalah waktu Anda untuk berserah kepada anugerah, kasih, dan kebijaksanaan Tuhan. Hari ke-10, merenungkan tujuanku. Pokok renungan,
inti penyembahan adalah berserah. Ayat hafalan, serahkanlah dirimu kepadanya supaya dapat dipakai untuk tujuan-tujuan yang besar. Roma 6 ayat 13b. Pertanyaan untuk direnungkan, bagian hidupku yang manakah yang belum aku serahkan kepada Tuhan? Puji Tuhan, haleluya.